tetapi juga debit air dan ketinggiannya. Keindahan alam berupa air terjun selalu menjadi magnet bagi wisatawan. Panorama alamnya yang indah menjadi daya tarik utama untuk dinikmati. Namun, tidak semua air terjun dapat dikunjungi oleh semua wisatawan. Hal ini disebabkan karena debit air dan ketinggiannya yang cukup ekstrim. Berikut 5 air terjun paling mengerikan di dunia. Angel Falls, Venezuela. Terletak di ujung gunung Ollantaytambo, Rio Caroni, Taman Nasional Canaima di Venezuela, Amerika Selatan. Air terjun ini memiliki ketinggian yang cukup ekstrim, yaitu 979 meter. Nama Angel Falls sendiri sebenarnya diambil dari nama pilot yang menemukannya secara tidak sengaja saat mencari tambang emas pada tahun 1963. Untuk mengenang penemuan pilot yang bernama James Crawford Angel tersebut, maka air terjun ini diberi nama Angel Falls. Angel Falls memiliki dinding yang terdiri dari banyak batu-batu tajam. Tugela Falls, Afrika Selatan. Dengan ketinggian sekitar 948 meter, air terjun ini disebut sebagai air terjun tertinggi kedua di dunia. Tugela Falls berada di lereng pegunungan Dragon yang termasuk dalam wilayah Taman Nasional Royal Natal. Selain sangat tinggi, Tugela Falls juga terdiri dari dinding-dinding yang cantik. Tak heran jika sesekali air terjun terpecah karena membentur dinding batu yang menjorok keluar. Pada sore hari, air terjun ini terlihat sangat menawan karena disinari cahaya matahari yang memantulkannya menjadi sebuah pelangi. Niagara, New York. Niagara merupakan air terjun yang sangat lebar dan terpopuler di dunia. Lebih dari 6 juta kaki kubik atau 168.000 meter kubik air per menit dijatuhkan, dan ini merupakan air terjun yang paling kuat di Amerika Utara. Niagara juga terkenal akan pelangi indahnya yang melintang di tengah derasnya air terjun. Keindahan alam yang terdapat di sekeliling Niagara membuat jutaan orang dari setiap belahan dunia mengunjunginya setiap hari. Apalagi kalau bukan untuk melihat air terjun yang paling populer ini, sehingga devisa dan turis mancanegara pun banyak mengalir bagi kedua negara ini. Selain keindahan itu, air terjun ini juga memisahkan antara dua negara, yaitu Kanada dan New York, Amerika Serikat. Turis-turis bisa mendapatkan sensasi air terjun ini dari kedua sisi tersebut. Mutarazi Falls, Zimbabwe. Zimbabwe memiliki air terjun yang sangat cantik bernama Mutarazi Falls. Air terjun ini memiliki ketinggian 762 meter dan jatuh ke sungai Mutarazi. Karena keindahannya, banyak wisatawan datang berkunjung, khususnya para pecinta tantangan. Dan biasanya, para wisatawan tersebut akan terjun bebas berbekal parasut dari puncak air terjun. Yosemite Falls. Yosemite Falls adalah salah satu daya tarik wisata yang ditawarkan Yosemite National Park, California. Walaupun terlihat seperti lahar yang membara, sebenarnya ini cuma air terjun biasa. Air terjun setinggi 480 meter ini mengalir melalui tebing granit El Capitan, menawarkan salah satu pemandangan paling menakjubkan di Yosemite.
sumber kehidupan bagi makhluk bumi. Zat cair ini merupakan unsur pembentuk kehidupan di planet kita. Tak heran kalau 2/3 bagian bumi merupakan perairan. Perairan itu sendiri bisa berwujud sungai, danau, atau laut lepas. Masalahnya, perairan yang menopang kehidupan pun bisa mendatangkan kematian. Banyak faktor yang membuat beberapa wilayah perairan menjadi tempat paling berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Berikut 5 perairan paling berbahaya di dunia. Great Blue Hole Bali. Great Blue Hole merupakan salah satu pariwisata yang terkenal di pesisir timur Amerika Tengah. Jika dilihat dari atas perairan tersebut, terlihat seperti lubang biru di tengah-tengah lautan. Meski terlihat indah jika dilihat dari atas, namun tempat tersebut bisa menjadi berbahaya. Hal ini dapat terjadi karena ombak laut dapat mengubah Great Blue Hole menjadi pusaran besar dan menarik segala sesuatu dalam permukaan mereka. Meski begitu, oceanographer ternama Jacques Cousteau menyebut Great Blue Hole sebagai salah satu tempat terbaik di dunia untuk menyelam. Sungai Rio Tinto, Spanyol. Rio Tinto merupakan salah satu sungai paling tercemar di dunia. Kadar toksin di perairan ini sangat tinggi. Aliran airnya yang berwarna merah kekuningan sebenarnya mengandung berbagai jenis polutan berbahaya. Bantaran Sungai Rio Tinto kaya akan mineral berharga, antara lain tembaga, emas, dan perak. Selama berabad-abad, wilayah ini dieksploitasi oleh para penambang. Namun, eksploitasi berlebihan turut merusak daerah tersebut. Air Sungai Rio Tinto tercemar oleh kandungan mineral yang larut dalam air dengan kandungan asam tinggi. Selain airnya yang menimbulkan potensi bahaya jika bersentuhan dengan kulit, polusi udara di Sungai Rio Tinto juga bisa mendatangkan masalah kesehatan jika dihirup terus-menerus. Danau Natron, Tanzania. Danau Natron terkenal mematikan karena disebut sebagai satu di antara perairan paling beralkalin di dunia. Jika dilihat dari satelit, danau ini berwarna merah karena dipenuhi oleh kulit kering garam. Temperatur air yang mencapai 50 derajat Celcius serta beralkalin menjadikan danau ini bukan menjadi tempat yang tepat untuk hewan air hidup. Terbukti, hanya 3 jenis ikan yang hidup di sana karena mampu beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Nama Danau Natron diambil dari natron atau mineral natrium karbonat dekahidrat atau sodium karbonat dekahidrat yang biasa digunakan orang Mesir kuno untuk mengeringkan organ selama proses mumifikasi atau membuat mumi. Blue Hole, Dahab. Selain Great Blue Hole di Bali, ada juga Blue Hole lainnya di Dahab, Mesir. Menurut legenda masyarakat, perairan itu dikutuk oleh hantu seorang gadis yang tenggelam karena lari dari pernikahan paksa. Meski legenda itu sulit dibuktikan, namun ada perkiraan perairan ini telah menyebabkan 130 sampai 200 penyelam tewas. Belum diketahui penyebab utama mengapa Blue Hole di Dahab ini dikenal sangat mematikan di dunia. Tapi, kebanyakan penyelam yang meninggal biasanya dipicu karena mengalami nitrogen narkosis atau hilangnya kesadaran akibat efek nitrogen dosis tinggi setelah menyelam yang turun jauh di bawah 20 meter. Boiling Lake, Republik Dominika. Salah satu tempat wisata ekstrim dan mematikan di Dominika yakni Danau Mendidih atau kerap dikenal Boiling Lake. Terletak di Taman Nasional Morne Trois Pitons, air danau ini berbahaya karena suhu air yang dapat mencapai 92 derajat Celcius. Air panas itu berasal dari bagian bawah tanah danau yang kadang bisa bercampur dengan lahar. Mungkin sekilas air ini terlihat aman dari tampak luarnya, karena tak muncul gelembung sebagai pertanda mendidih. Oleh karena itu, pemerintah membuat pelarangan bagi siapapun,
untuk berenang di danau tersebut untuk mengantisipasi bahaya. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Di bumi Indonesia memang masih sangat kental dengan mistis. Banyak benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang kita, baik disimpan di museum, kolektor, pakar supranatural, dan lain-lain. Untuk mendapatkan benda bertuah yang mempunyai manfaat dan nilai tinggi tentu tidak mudah. Lalu, benda sakti apa yang paling dicari di Indonesia? Berikut 5 benda sakti paling dicari di Indonesia. Pring petuk. Dalam bahasa Indonesia, pring petuk berarti batang bambu yang bertemu. Biasanya, bambu itu memiliki cabang atau tunas di masing-masing ruasnya. Pring petuk ini adalah cabang ruas yang saling berhadapan, sehingga dikatakan petuk dalam bahasa Jawa yang artinya bertemu. Pusaka satu ini sangat susah dicari, karena tidak diciptakan oleh manusia, melainkan alam. Hanya orang-orang yang sedang sangat beruntung saja yang bisa menemukan benda ini. Benda ini sendiri konon memiliki satu khasiat yang luar biasa. Barang siapa bisa menemukannya, maka ia akan mendapatkan kelancaran dalam berdagang. Pusaka ini biasanya ada juga yang menjualnya, namun harganya pasti cukup mahal. Batu merah delima. Di masa kejayaannya, batu akik sangat mahal, bahkan bisa sampai puluhan juta. Namun, semahal-mahalnya akik, ia takkan pernah mengalahkan sebuah batu yang bernama merah delima. Seperti namanya, batu ini berwarna merah kekuningan dengan ukuran yang kecil. Alasan kenapa batu ini sangat mahal bukan karena penampilannya, tapi tentu saja karena khasiatnya. Batu merah delima ini sudah sangat lama dipercaya sebagai benda pusaka idaman. Pasalnya, jika seseorang mampu mendapatkannya, maka ia dijamin selamat dari apapun. Benda ini juga sangat susah untuk didapatkan. Besi kuning. Besi kuning sendiri dalam bahasa Indonesia artinya besi berwarna kuning. Benda pusaka ini bentuknya mirip dengan sebuah kepompong berwarna keemasan. Dan di dalam kepompong itu ada semacam jarum yang mencuat. Besi kuning ini juga memiliki satu khasiat khusus, yakni bisa membuat seseorang kebal dari senjata tajam. Menurut para pakar, benda ini tergolong pusaka yang level tuahnya sangat tinggi. Makanya, ia pun juga sangat susah untuk didapatkan. Kol buntet. Kol adalah sejenis siput yang biasanya banyak hidup di sawah atau sungai. Biasanya, hewan satu ini juga menjadi kuliner. Yang unik dari hewan ini, selain bisa dimakan, rumahnya juga sering dianggap sebagai pusaka. Tapi, tak semua rumah kol bisa dianggap pusaka. Harus yang buntet alias padat di bagian depannya. Konon, jika bisa mendapatkan rumah kol buntet ini,
Seseorang bakal dinaungi keselamatan luar biasa, bahkan ada juga yang bilang untuk manfaat kebal. Semar mesem, satu lagi pusaka yang juga sangat dicari banyak orang. Benda ini bernama semar mesem. Sama seperti namanya, pusaka ini berbentuk wayang semar berukuran mini yang biasanya terbuat dari besi atau perunggu. Untuk mendapatkannya sangat susah. Seseorang harus bersedia melakukan banyak sekali ritual-ritual. Tak pernah ada jaminan seseorang bisa mendapatkan si benda pusaka ini, meskipun telah melewati banyak ritualnya. Tapi, jika ia berhasil, maka benda ini akan memberikan manfaat besar. Para praktisi klinik mengatakan, jika semar mesem ini sangat berguna untuk ilmu pengasihan dan pemikat. Secara tidak langsung, benda ini juga berfungsi sama seperti pelet. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Fenomena soal kisah mistis dan rumah berhantu memang selalu menjadi hal yang menarik untuk disimak. Apalagi menjelang Halloween, berbagai cerita horor dari seluruh penjuru dunia mulai meruak bahkan menjadi topik yang hangat yang ramai diperbincangkan. Baik di Indonesia maupun negara-negara lainnya, pasti ada saja kisah mistis tentang rumah hantu yang dianggap angker dan menyeramkan. Berikut 5 rumah paling angker di dunia. Rumah Domer Gisbert, Amsterdam. Rumah Domer Gisbert merupakan rumah hantu yang dikenal sangat angker yang terletak di Jalan Amstel 216 Amsterdam. Berdasarkan cerita yang beredar dari masyarakat sekitarnya, konon rumah bertingkat ini memiliki noda darah yang tak kunjung kering selama ratusan tahun. Rumah yang dibangun pada tahun 1671 ini dulunya dihuni oleh seorang pengusaha sabun bernama Gisbert Domer. Cerita horor rumah ini pun berawal dari kisah tragis seorang wali kota bernama Conrad van Beuningen yang menghuni rumah tersebut. Setelah terpilih menjadi wali kota berturut-turut selama 6 periode, Conrad ditimpa masalah akibat kasus rumah tangga dan skandal politik yang membuat dirinya dipecat serta mengalami kebangkrutan total. Kondisi kejiwaan Conrad makin parah saat sang istri meninggalkannya. Ia pun mulai depresi dan menggambar grafiti di dinding rumahnya menggunakan darahnya sendiri. Larut dalam kondisi kejiwaan yang tak menentu, Conrad akhirnya wafat di tahun 1693. Sejak kematiannya, ada banyak kabar heboh dari warga sekitar yang mengaku melihat penampakan Conrad di sekitar rumah tersebut. Rumah John Bennett Ramsey, Amerika Serikat. Pada tahun 1996 silam, seorang anak kecil berusia 6 tahun bernama John Bennett ditemukan tewas dengan luka parah di bagian kepalanya. Hingga saat ini, kasus kematiannya belum juga menemui titik terang. Karena tak kunjung mendapatkan jawaban dari pihak kepolisian, keluarga John Bennett pun memutuskan untuk menjual rumah ini karena ingin melupakan kisah pilu tersebut. Rumah ini pun disebut-sebut kerap memunculkan penampakan serta suara-suara teriakan aneh yang membuat warga sekitar ketakutan. Borley Rectory, Inggris. Borley Rectory adalah rumah hantu yang dianggap paling angker yang terletak di salah satu kota kecil di Inggris.
Menurut cerita, rumah yang telah berdiri sejak tahun 1862 ini dulunya digunakan sebagai rumah dinas seorang pendeta bernama Henry Dawson Ellis Bull. Selama setahun menghuni, Henry mulai mengalami berbagai fenomena aneh yang kemudian disusul oleh munculnya penampakan hantu serta kejadian-kejadian mistis lainnya. Setelah sang pendeta wafat, tak ada lagi yang mau menempati rumah ini karena fenomena mistis dan kemunculan hantu yang masih terus terjadi. Ancient Ram Inn, Inggris. Ancient Ram Inn merupakan rumah berhantu lainnya di Inggris yang dipercaya sangat angker dan berbahaya. Rumah yang dibangun pada tahun 1145 ini dulunya digunakan sebagai pusat kegiatan supranatural oleh salah satu sekte aliran sesat. Rumah ini juga dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan ritual pengorbanan anak-anak kecil serta pemanggilan roh-roh jahat. Saat ini, bangunan tua ini dijadikan sebagai tempat penginapan khusus bagi para pecinta horor yang doyan menguji nyali. Kabarnya, para tamu yang pernah menginap kerap melihat penampakan hantu serta mendengar suara-suara mengerikan berupa tangisan dan teriakan yang tak ada wujudnya. Rumah Kentang Kota Baru, Yogyakarta. Rumah Kentang merupakan salah satu bangunan kuno yang terletak di seberang SMA Stella Duswan, Kota Baru, Yogyakarta. Dulunya, rumah ini terkenal angker karena tak ada yang menghuninya selama bertahun-tahun. Selain itu, warga sekitar juga kerap mencium aroma kentang di sekitar tempat ini. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, aroma kentang merupakan tanda munculnya sosok genderuwo. Meski dianggap angker, saat ini rumah kentang digunakan sebagai kantor untuk salah satu bank milik pemerintah. Baiklah pemirsa, saksikan terus Mau Tahu Mau yang akan selalu hadir menemani pemirsa dengan informasi-informasi menarik di setiap episodenya. Sampai jumpa!